Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami percaya bahwa setiap nafas yang kami hirup adalah anugerah dari-Mu. Saat ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami mengerti, merasakan, dan mengalami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Doa pembuka, renungan, Keluaran 6:6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah-Mu. Supaya kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, Allah-Mu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering kali kita menjalani hidup dengan perasaan lelah. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tanpa sadar, kekhawatiran pun datang dan kita simpan sendiri. Dari luar, kita mungkin terlihat kuat dan baik-baik saja. Kita tetap tersenyum, tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Namun di dalam hati, ada beban yang tidak selalu bisa kita ceritakan. Tekanan pekerjaan, persoalan keluarga, ketakutan akan masa depan, semuanya perlahan membuat hati terasa berat. Bahkan, tidak jarang kita menjadi gelisah dan bingung harus berbuat apa. Tanpa kita sadari, kita bisa hidup seperti orang yang terikat. Bukan karena kita tidak bebas secara fisik, tetapi karena hati kita dipenuhi rasa takut, tekanan, dan kelelahan. Di tengah keadaan seperti itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah-Mu, aku yang membebaskan kamu. Firman ini pertama kali diberikan kepada bangsa Israel saat mereka hidup dalam penderitaan di Mesir. Hidup mereka penuh tekanan dan kerja paksa. Mereka lelah, bahkan hampir kehilangan harapan. Namun, Tuhan tidak langsung berbicara tentang perubahan keadaan mereka. Tuhan terlebih dahulu mengingatkan identitas mereka, kamu adalah umatku, dan aku adalah Allah-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terlalu fokus pada masalah, sampai lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Kita merasa harus kuat sendiri. Kita merasa semua bergantung pada usaha kita. Kita merasa berjalan sendirian. Padahal Tuhan berkata, kamu adalah umatku. Artinya, kita ini milik Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan miliknya. Lalu Tuhan juga berkata, aku yang membebaskan kamu. Artinya, Tuhan tidak diam melihat pergumulan kita. Dia bekerja, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Dia sanggup melepaskan kita, bukan hanya dari masalah di luar, tetapi juga dari beban di dalam hati kita, dari kecemasan, luka, dan ketakutan akan masa depan. Firman ini mengingatkan kita, bahwa kita tidak berjalan sendirian, kita adalah umat Tuhan. Saat kita menyadari hal itu, hati kita mulai berubah. Kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Kita belajar percaya, walaupun keadaan belum berubah. Kita bisa melangkah dengan lebih tenang, karena kita tahu,
Tuhan adalah Allah kita, dan kita adalah umat-Nya. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di tengah beban dan kekhawatiran kami, ingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Tolong kami untuk tetap percaya kepada-Mu, dan merasakan bahwa Engkau selalu menolong dan membebaskan kami. Kuatkan hati kami untuk menjalani hidup bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ilustrasi. Bambu dan semak berduri. Di sebuah sudut hutan yang rimbun, hiduplah sebatang pohon bambu yang tumbuh tepat di tengah-tengah hamparan semak berduri. Setiap kali angin bertiup, semak-semak itu akan saling bergesekan dan mengeluarkan suara gemerisik yang berisik. Mereka sering kali mengejek si bambu yang tampak kurus dan tidak memiliki pelindung tajam seperti mereka. "Lihatlah dirimu," kata salah satu semak berduri sambil melilitkan batangnya yang penuh duri ke arah akar bambu. "Kau tidak punya pertahanan. Siapapun bisa mematahkanmu. Kau juga tidak punya bunga yang indah atau buah yang bisa dibanggakan. Kau hanya sebatang kayu kosong yang tumbuh terlalu tinggi." Bambu itu tidak pernah menjawab. Ia hanya diam, membiarkan tubuhnya bergoyang mengikuti arah angin. Ketika hujan badai datang, semak-semak itu justru saling menyakiti satu sama lain. Duri-duri mereka saling menusuk batang tetangganya sendiri karena mereka tumbuh terlalu rapat dan kaku. Sementara itu, si bambu tetap tenang. Ia membiarkan angin kencang melengkungkan tubuhnya sampai hampir menyentuh tanah. Namun karena ia fleksibel, ia tidak pernah patah. Suatu hari, seorang pemotong kayu datang. Ia tidak tertarik pada semak-semak berduri yang hanya bisa melukai tangannya. Ia justru menebang bambu itu dan membawanya pulang. Di tangan sang pengrajin, bambu yang tadinya dianggap kosong dan tidak berguna itu mulai dibersihkan. Ruas-ruasnya dilubangi dengan saksama. Malam itu, si bambu telah berubah menjadi sebuah seruling yang indah. Ketika sang pengrajin meniupnya, suara yang keluar begitu merdu hingga seluruh penghuni desa terdiam untuk mendengarkannya. Bambu itu baru menyadari bahwa kekosongan di dalam dirinya bukanlah sebuah kekurangan, melainkan ruang yang sengaja diciptakan agar udara bisa mengalir dan menghasilkan harmoni yang indah bagi banyak orang. Banyak di antara kita yang merasa tidak percaya diri karena merasa memiliki kekosongan dalam hidup. Kita mungkin merasa tidak memiliki kelebihan yang menonjol, tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti orang lain, atau merasa hidup kita hampa dan tidak ada artinya dibandingkan pencapaian orang lain yang tampak penuh warna. Namun, dalam perspektif iman, kekosongan seringkali adalah tempat di mana Tuhan ingin bekerja. Jika sebuah wadah sudah terlalu penuh dengan ego, kesombongan, atau duri-duri duniawi, maka tidak ada ruang lagi bagi Roh Tuhan untuk masuk dan membentuk kita. Tuhan seringkali mencari hati yang kosong dan rendah hati, agar Ia bisa meniupkan napas kehidupannya dan menjadikan kita alat musik yang indah bagi kemuliaan-Nya. Jangan berkecil hati jika saat ini kamu merasa tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan.
Fokuslah untuk tetap fleksibel dalam tangan Sang Pengrajin Agung. Biarkan Dia melubangi dan membentuk hidupmu menurut kehendak-Nya. Ketika kita bersedia menjadi kosong dari keinginan diri sendiri, disitulah Tuhan akan mengisi kita dengan melodi kasih yang bisa memberkati banyak orang di sekitar kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma pukul 8.37